semuanya. Kalian semua tahu nggak sih, APBN itu diperlukan proses yang panjang. Dan kita juga harus tahu apa itu APBN, fungsi APBN, tujuannya juga. Jadi kalau kalian belum tahu, yuk kita sama-sama cari tahu. Nah, kalian tahu nggak sih apa singkatan dari APBN? Terus APBN itu apa? Lalu tujuannya apa sih? Nah, singkatan dari APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN sendiri adalah dokumen penyusunan keuangan tahunan negara yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Nah, tujuannya itu dia memiliki 3 tujuan. Nah, apa saja itu? Tujuan pertama adalah dia untuk pengelolaan keuangan negara. Tujuan kedua adalah dia untuk membantu perekonomian di negara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada tujuan dari APBN. Yang pertama, ada memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit. Yang kedua, ada pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan. Selanjutnya ada juga dasar hukum APBN. Dasar hukum APBN berasal dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 ayat 1 sampai 3 yang berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya ada juga tahun anggaran APBN atau disebut juga masa berlaku APBN. Masa berlaku APBN itu ada 2, yaitu masa berlaku APBN yang lama dengan yang baru. Yang lama itu terjadi sebelum tahun 2000 atau 1999, dan itu masa berlakunya dari tanggal 1 April sampai 31 Maret. Yang kedua ada juga masa berlaku yang baru. Yang baru itu terjadi pada tahun 2000 dengan masa berlaku 1 Januari sampai 31 Desember. APBN memiliki 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi otorisasi, yaitu fungsi sebagai dasar melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman pemerintah untuk merencanakan kegiatan. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara. Setelah itu ada fungsi alokasi, yaitu fungsi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Setelah itu ada fungsi distribusi, yaitu untuk memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lalu ada prinsip anggaran. Yang pertama ada prinsip dinamis, di mana prinsip dinamis dibagi lagi menjadi 2, yaitu absolut, di mana tabungan pemerintah meningkat dari tahun ke tahun, dan relatif, di mana persentase tabungan pemerintah meningkat dan persentase pinjaman menurun. Kedua, ada prinsip fungsional, di mana pinjaman luar negeri hanya untuk anggaran pembangunan, bukan anggaran belanja rutin. Yang terakhir, ada prinsip defisit, di mana pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sumber pembiayaan, dan defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah dengan luar negeri. Selanjutnya ada asas penyusunan APBN. Yang pertama ada kemandirian. Fungsi dari kemandirian adalah meningkatkan sumber daya penerimaan dalam negeri. Lalu yang kedua ada penghematan. Penghematan APBN harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan atau tidak produktif. Dan yang ketiga ada penajaman prioritas pembangunan. Ini digunakan sebagai pembiayaan yang memiliki manfaat yang tinggi, sehingga APBN digunakan untuk pembangunan dan bukan untuk konsumsi. Lalu yang terakhir ada disusun dengan menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang dasar. Nah, ada juga format APBN. Format APBN sudah diubah sejak tahun 2000 sampai sekarang. Kalian bisa lihat di sini. Bisa kalian lihat kalau format lama dan format baru itu berbeda di bagian belanja negaranya. Kalau yang lama di bagian belanja pemerintah pusatnya ada pengeluaran rutin. Nah, pada format baru belanjanya itu langsung disebutkan secara menyeluruh. Paling tidak hanya di situ perbedaannya. Untuk sisanya masih sama. Oke, jadi APBN juga memiliki yang namanya siklus APBN. Nah, kira-kira apa sih yang dinamakan dengan siklus APBN? Siklus APBN adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran
negara yang dilakukan setiap tahun. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, pemerintah atau presiden menyusun rencana kerja pemerintah atau yang disingkat dengan RKP dan menyusun draft APBN. Ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Yang kedua, draft APBN diajukan DPR untuk dibahas dan disetujui. Lalu yang ketiga, DPR melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan terhadap APBN yang diajukan. Namun, jika tidak disetujui, maka draft APBN itu akan dikembalikan kepada pemerintah pusat atau yang dinamakan presiden. Lalu yang keempat, setelah disetujui, APBN dilaksanakan melalui pengeluaran dan penerimaan negara. Nomor 5, lembaga pengawasan seperti BPK melakukan pemeriksaan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, setelah pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Siklus ini berulang setiap tahun dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi ekonomi. Terima kasih. Jadi kalian udah tahu kan sekarang apa itu APBN dan siklus-siklusnya. Jadi kalian gak boleh males-males ya belajar ekonomi. Dadah.